semua tentang apa yang dia pernah lakukan ke saya, baik itu perlakuan menghina, baik itu perlakuan semuanya yang pernah dia lakukan ke saya gitu kan. Dia menyesali itu semua, tapi kan semua itu tidak terlanjur pada waktu itu ya. Sebenarnya yang apa ya, yang tertekan itu saya gitu loh, karena ini seperti apa ya, mau klarifikasi tentang perdamaian antara saya dengan Medina, karena kan memang kemarin suratnya sudah saya terima kan, surat perdamaian itu, tapi tidak sesuai yang apa yang saya inginkan. Jadi ya mentah, saya nggak mau, saya balikin lagi. Isi surat perdamaiannya itu apa sih Bu? Isi surat perdamaian itu saya harus mencabut 2 kasus, yang di Surabaya dengan yang di Jakarta, karena kan ada 2 laporan. Lalu saya bahwa dari saudari Medina mau memperbaiki nama baik saya, karena pada waktu itu kan dia ngomong di podcast atau di TV atau preskon apapun kan, bahwa saya ini berpuluh-puluh kali transaksi sama dia kan, padahal kan enggak, ceritanya enggak seperti itu. Cuman kemarin saya diem aja itu mengambil celah gitu loh. Kalau memang pada waktu hari itu aku juga ikut jawab apa yang dia lontarkan ke aku pada waktu itu, mungkin nggak ada hari ini, dia nggak mungkin masuk gitu kan. Jadi ya itu yang sangat berat buat saya itu, bahwa dia bikin statement bahwa saya berpuluh-puluh kali transaksi sama dia, dan itu nggak ada, baru sekali aja dan saya kena tipu gitu. Jadi ya apa ya, dia bersedia untuk memperbaiki nama baik saya di semua TV, di semua YouTube yang dia pernah masuk gitu. Tapi poinnya itu. Terus yang kedua yang tadi saya disuruh cabut Surabaya dan Jakarta, dan yang ketiga saya akan dibayar tapi dengan catatan di termin apabila Medina sudah keluar. Keluar dan sudah bekerja lagi. Nah, siapa yang mau? Saya nggak butuh uang. Oke, Mbak, pertegas lagi nih Mbak. Mungkin saya pertegas lagi. Yang mengajukan ini Medina berarti kepada Mbak perdamaian. Yang mengajukan itu sebenarnya nggak tahu dari mana. Yang jelas tapi pada waktu soal perdamaian itu suaminya yang banyak bicara sih. Suaminya menemui. Suaminya yang banyak komunikasi dengan saya. Kompensasi yang dia ingin berikan itu berapa termin dan nilai berapa? Gak ada, gak jelas. saya telepon ke Lukman, Lukman alamatnya mana, aku mau kirim balik ini suratnya. Itu aja Mbak. Karena ya itu lagi, kalau emangnya sekarang di termin nggak ada kejelasan seperti apa ya kan, berapa nominalnya dan berapa lama, hanya dibilang saya disuruh cabut dulu, Medina keluar. Setelah itu setelah dia kerja dapat hasil mau dicicil lah, saya kan bukan bank titil kan ya, nggak mau. Maunya seperti apa sih Mbak dari Bang? Ya balikin uang saya. Dari kemarin kan aku dari mulai masuk TV manapun ya, karena udah bilang balikin uang saya, beres ya. Sekarang kan sampai sekarang balikin uang saya. Kalau mau damai nanti saya pikirkan lagi, balikin uang saya, karena kan dari awal udah hari pertama itu barang sampai udah aku komplain kalau barang ini memang nggak sama alias palsu, tapi aku minta uang balik, uang aku yang udah aku transfer untuk balik secepatnya. Dan udah aku kasih jatuh tempo selama 1 bulan, dia nggak ada etika baik gitu kan, akhirnya rame itu kan. Mbak kalau boleh tahu, boleh di-spill dikit kerugiannya nominal berapa sih? Kerugiannya itu hampir 1,3 lebih deh, lupa, melupakan tentang itu. Kalau ingat itu jadi sakit hati kan, jadi dilupain aja. Mbak, banyak 1,3 lebih. Banyak yang bilang nggak ada sisi kemanusiaan Mbak gitu, dalam konteks tidak ada perdamaian ini, jadi Mbak ingin tetap menjebloskan MZ ke penjara, itu gimana Mbak? Ada anggapan tidak ada kemanusiaan gitu? Sebenarnya kan yang menjebloskan kan bukan saya, yang itu kan undang-undang peraturan kepolisian ya, undang-undang ya. Yang jebloskan kan kepolisian, bukan saya. Tapi
dengan oleh kasus saya. Iya. Tapi kan kemarin udah aku peluk dia di sana, ya kan, itu kan rasa kemanusiaan saya kepada dia. Jadi aku peluk dia, aku bilang sorry juga kan ke dia pada itu. Aku peluk juga dia, bukan sekali, 4 kali peluk gitu. Aku bilang sorry terus gitu. Secara manusia ya itu rasa kemanusiaan saya sebenarnya nggak tega. Tapi kalau uang saya nggak dibalikin, saya suruh ngeluarin dia dan uang saya nggak dibalikin, ayo kalian mau nggak? Nggak mau kan? Aku nggak mau lah. Tapi sampai sekarang masih ada komunikasi dengan suaminya? Nggak, aku sudah bilang sama Lukman kalau nggak ada uang nggak usah WhatsApp atau telepon. Tapi ada perjanjian nggak sih Pak Uci? Hah? Ada perjanjian di kamu sendiri nggak sih? Perjanjian apa? Terkait pembelian yang tas itu kan yang Ada kan, ada bukti transfer, ada kwitansi pelunasan, ada bukti chatting, lengkap semuanya. Nggak bisa ngelak dia. Ngelak dia dari mana? Udah buktinya lengkap semuanya. Tapi Mbak ada agak-agak bingung nih Mbak ya. Jadi banyak yang bilang kasus MZ ini kan 2 nih. Kasusnya Satu 2. yang satu kasus Mbak, yang satu kasus dari MI gitu kan. Banyak yang bilang sebenarnya ini kasus yang ngejeblosin dia ke tahanan ini kasusnya yang mana sih Mbak? Kurang kenceng harusnya pertanyaannya. Kencengin dong, kenceng pakai speaker gitu. Iya, jadi kan Medina dijeblosin ke penjara. Ya mungkin mas-mas kalau mesti nggak tahu undang-undang bisa browsing kan, di Google kan. Apa yang di dadanya Medina itu pada waktu itu kan Undang-Undang 335 pasal 1940 ya, kayak gitu ya. Nah itu kan pasal saya, ya kan. Sekarang kan kalau yang satunya itu kan itu cuman pencemaran nama baik. Kalau memang pencemaran nama baik kan nggak bisa ditahan mas. Ya memang bisa ditahan, itu pun butuh waktu yang lama gitu kan. Misalnya dipanggil nggak datang, itu memang dijemput. Tapi setelah dijemput dia datang, setelah di BAP dia diperbolehkan pulang karena itu bukan tindakan kriminal. Tapi dengan saya ini kan pengancaman, bom loh yang dikatakan ke saya. Nah, ya dari sini kan dari dadanya Medina aja lah, itu kan sudah tertulis bahwa itu pasalnya apa, itu pengancaman. Bukan pencemaran nama baik. Jadi saya di sini nggak ngaku-ngaku. Memang saya berdasarkan undang-undang, ya kan. Kalau memang di situ ditulis juga pencemaran nama baik kan ditulis juga. Toh yang ditulis di situ cuman pengancaman aja. Gitu. Mbak, waktu itu kan katanya karena kasus ini jadinya jatuh miskin. Nah itu Mbak sendiri minta full kah uang ganti ruginya atau dari dianya gitu, maksudnya dia akan bayar gitu, atau ada toleransi ya Mbak? gitu. Kasihan gitu Mbak. Kasihan kalau udah jatuh miskin gitu. Terus nggak kasihan sama saya, iya kan? Terus saya nggak minta ganti rugi nilai lebih aja, dia harus bersyukur kan? Uangnya udah dibawa dia berapa lama? Setahun ya kan? Tapi saya nggak mau kayak gitu ya. Uang saya yang dikembalikan, yang saya kasih ke dia, ke transfer ke dia berapa ya balikin berapa. Kalau memang misalnya dia jatuh miskin, memang dari dulu miskin kali, iya kan? Kalau dia nggak miskin, ya dia pasti bisa dong uang segitu aja dibalikin. Ngapain sih kok pakai bikin surat? Kalau saya jadi Medina, iya kan? Apalagi dia sudah di penjara kayak gitu, udahlah transfer aja. Pastikan saya sebagai manusia punya hati kan. Kemarin nggak ada apa-apa, dia belum bayar apa-apa, udah saya peluk. Apalagi dia transfer ke saya, ya pasti saya lepasin. Jadi tetap harus bayar full ya? Ya harus bayar full. Kalau nggak ada full nggak mau, udah nggak butuh uang. Uci, tanggapannya mengenai Medina di dalam sel penjara tetap difasilitasi itu benar? Ya, Nyaman? ya nggak tahu, kayaknya sih semua apa itu namanya narapidana itu diperlakukan sama deh ya, nggak ada yang spesial, nggak ada. Semua Jadi sama. Pak Uci nggak ada kabar Medina diperlakukan istimewa di dalam? Enggak, sama aja, Sama aja ya? sama aja nggak ada. Tapi Mbak Uci memaafkan nggak sih Medina dengan pelakunya Medina karena tadi Kak Medina bilang dia menyesal melakukan semua ini.
Iya, Jadi dia memang. akan mau mulai lagi. Iya. Untuk main Instagram pun juga dia udah gak mau lagi. Iya betul. Jadi memang berapa lama kemarin setelah Medina masuk, itu kan dia beberapa kali lewat Lukman ya nulis surat. Suratnya itu tulisan tangan bukan WhatsApp gitu. Ada 2 kali, ada surat pertama, ada surat kedua, dan isinya sama bahwa dia itu menyesali semua tentang apa yang dia pernah lakukan ke saya, baik itu perlakuan menghina, baik itu perlakuan semuanya yang pernah dia lakukan ke saya gitu kan. Dia menyesali itu semua, tapi kan semua itu sudah terlanjur pada waktu itu ya. Sebenarnya yang apa ya, yang tertekan itu saya gitu loh. Karena saya kenapa tertekan, di saat saya disakiti orang, saya nggak bisa balas. Pada waktu itu kan saya nggak bisa balas apapun, saya hanya diam karena saya tahu undang-undang UTE kan. Saya nggak mau kalau misalnya saya balas Medina, setelah itu Medina juga laporin saya juga kena juga gitu kan. Setelah itu ya udah, dia minta maaf, cuman saya jawab ya semoga saya sehat aja. Berarti dia memaafkan. Saya maafin dari awal, saya maafin Medina kok. Kalau misalnya saya harus maafin dia, saya sudah maafin dia. Sampai uang pun tadi ditanyakan nominalnya berapa, saya berhasil melupakan itu. Tapi kalau misalnya dia ditahan, ya tetap saya katakan kalau nggak ada uang dikembalikan ke saya, ya udah kasus ini sudah berjalan, biarkan ngalir gitu aja. Tapi kalau misalnya dia ada kembalikan uang ke saya semuanya sesuai dengan nilai transaksi pada waktu itu saya transfer, ya mungkin saya bisa pikir lagi. Apalagi yang di Surabaya kan itu sudah P21, hampir pelimpahan kan. Nanti Medina akan dibawa dari Jakarta, dibawa ke Surabaya untuk persidangan, mungkin dalam waktu dekat ini. Nah, menurut saya pribadi ya, kalau memang sudah seperti itu kan lebih gimana gitu kan ya. Ya mendingan sekarang aja, kan saya masih membuka pintu. Di sini saya membuka pintu, bukan berarti saya nggak membuka pintu untuk Medina, suaminya atau keluarganya siapapun. Saya masih tetap membuka pintu. Tapi ya itu lagi, kalau nggak ada uang ya udah nggak usah bicara gitu. Ya udah kasus ini biarkan jalan. Ini sejauh ini masih ada ancaman nggak? Ngancam gimana lagi, dia kan udah nggak bisa pegang HP. Masih mau Nggak ada sih, nggak ada. Kalau kemarin paling yang ngancam-ngancam pakai akun bodong juga Medina sendiri. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, thank you. Oke. Enggak. Dulu Pak. Kasnya di keterangannya Pak. Sekarang jadi Kirim bauci. Mana dulu nih? Bebas. Tolong sih, coba banting kanan dong. Iya. Banyak. Ya, nice. Oke, nice. Terima kasih semuanya. Oke, Saat Medina minta damai itu berupa surat tulisan tangan. Ada 2 kali, ada surat pertama, ada surat kedua. Tapi ya tetap aja kan, kembali lagi. Kalau misalnya kalau untuk damai permaafan, saya udah maafin dia jauh-jauh hari sebelum dia masuk, udah saya maafin. Tapi kalau misalnya untuk mencabut perkara itu otomatis ada komitmen dulu dong. Saya kan minta dibayar, uang saya harus dikembalikan. Kalau memang dia nggak bisa mengembalikan uang saya, ya berarti kan dia minta kasus ini tetap berjalan kan. Gitu aja sih. Beda 2 minggu kayaknya ya. Setelah dia masuk dapat seminggu lewat Lukman, terus isinya apa ya di HP saya. Di HP saya isinya. Nah? Boleh. Bentar ya. Bentar ya. Nggak bisa, ini harus di zoom. Oke, pada tanggal 18 bulan 7 2022 dia bilang, "Dear Kak Uci, Kak lewat surat ini Medina
mau minta maaf. Ya udah aku maafin kan sebesar-besarnya. Kalau Kak Uci izinkan Medina bisa berkarya lagi seperti dulu. Terima kasih pelajaran yang sangat berharga ini, Kak. Semoga apa ini tulisan tangan soalnya setelah ini Kak Uci menjadikan Medina manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Kak Uci yang sangat sabar. Mohon maaf jika Medi ada kata-kata yang menyakitkan. Banyak sih. Intinya dia minta maaf. Terus surat kedua masih banyak surat segini loh kan. Yang kedua intinya, Dear Kak Uci, Kak ini surat yang kedua ya kan. Yang kedua udah gitu selama ini selama di tahanan apa ini ya tadi aku sidang, aku kaget banget kak dengan dakwaan jaksa. Jadi intinya dia didakwa jaksa dengan hukuman yang sangat berat gitu loh. Dia kaget dan dia minta maaf lagi sih gitu. Nggak ada kan, kemarin memang kan Lukman memang ada WhatsApp, telepon gitu kan, lalu aku bilang ya udahlah bikin bukan proposal dulu, bikin dituangkan dalam sebuah surat kan enak kan kalau kayak gitu kan, daripada ngomong nanti lupa. Udah gitu oke, dia kirim ke rumah saya, terus udah gitu tapi isinya nggak sesuai yang tadi aku ucapin tadi kan. Udah gitu ya siapa mau, saya ya nggak mau dong. Kalau enaknya dia minta keluar tapi orang kewajibannya dia nggak dijalankan, ya siapa nggak mau. Kenapa? Enggak, aku nggak nyamain apa-apa sih, cuman suratnya pada waktu aku terima aku minta alamatnya dia, terus nggak dikasih. Aku bilang ya udah Lukman, kalau nggak ada duit nggak usah ngomong lah. Nggak balas, jangan WhatsApp, jangan telepon. Enggak, telepon di bloknya juga nggak apa-apa, kan nggak ada urusan sih. Iya itu 1,3 sekian, lupa kan gini ya, segala sesuatu kalau diingat terus itu kan nanti jadinya nggak enak di pikiran, mending dilupakan gitu kan. Tapi kalau bukti kan ada gitu loh. Nggak mau dicicil, nggak mau. Berapa yang aku transfer ya udah itu balikin. Nggak mau. Antara saya kalau mau ada uang ya dikasih uang, kalau nggak dikasih uang ya nggak apa-apa, uang saya hilang gitu aja. Sebenarnya kasihan banget. Tapi ya aku pikir waktu kemarin baru seminggu, terus 3 minggu gitu kan, itu masih nggak ada kasihan. Tapi kan semakin kesini kan aku ada rasa timbul kasihan gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, buat dia belajar kan, buat jadi manusia yang benar-benar jadi manusia gitu kan. Jadi jangan sampai kamu sampai menzolimi orang banyak gitu kan. Kan nggak semua orang berani kayak saya kan. Nggak semua orang berani lapor polisi, nggak semua orang berani sampai sejauh ini kan. Banyak orang kan takut berhubungan dengan polisi, banyak orang kan nggak bisa bayar pengacara ataupun gimana. Tapi kalau saya ya jalan terus karena saya merasa ya bener kok, bukti semuanya ada, ngapain gitu kan. Ya udah, dia mungkin kena batunya kali ya. Baru sekarang. Ancaman. Jadi ancaman itu pada waktu itu ya kan bikin story itu banyak. Intinya yang aku laporin itu tentang pengancaman yang membuat jiwa saya tuh terancam.
Jadi sebenarnya WhatsApp itu juga banyak. Aku disuruh siap-siap masuk sel, siap-siap selimut, mie instan gitu kan. Itu kan takut. Setiap kali dia bikin bikin laporan polisi, kan aku dilaporin juga dia di Surabaya kan, di Polda Jatim. Terus udah gitu dia bikin somasi dikirimin, itu kan takut. Misalnya Mbak aja dikirim orang somasi dengan ada undang-undangnya berapa hukumannya berapa gitu kan, takut kan. Jadi kan merasa nggak tenang hidup ini. Makanya kan kemarin kan banyak tinggal di luar negeri gitu kan. Jadi di situ ya merasa sampai psikisku juga terganggu. Sampai nggak mau tinggal di rumah, sampai ada bel rumah bunyi takut gitu kan. Takut kalau ada apa-apa, ada siapa gitu kan. Pokoknya pada waktu itu memang berbulan-bulan itu rasanya nggak enak, itu yang ganggu banget. Sampai anak aku kan sebenarnya belum harus berangkat ke Amerika, terus udah gitu aku kirim ke Amerika secepatnya. Ya udahlah, biarin, sangat khawatir karena anak-anak nggak ikut apa-apa kan. Yang masalah ini kan orang tuanya, jadi kan anak-anak ya udahlah biar nggak kelihatan maminya juga digini-giniin orang juga gitu kan. Iya, aku yang minta maaf loh itu. Aku yang minta maaf. Waktu sidang itu kan udah selesai kan. Terus si Lukman manggil mbak gitu kan. Ya udah aku tolak gini kan. Oh Lukman, ya udah aku nggak salaman sama Lukman. Terus aku lihat media kok dia diem gini kan. Ya udah aku salam gini, aku tarik, aku peluk gini. Aku sorry ya. Maksudnya dalam arti sorry tuh sorry ya gara-gara kayak gini, kasus ini kamu sampai kayak gini, maksudnya itu. Terus aku peluk lagi kiri kanan sampai 4 kali gitu. Terus dia bilang, ya kak maafin media kak. Ya udah aku maafin gitu. Tapi kalau misalnya kan begini, sebenarnya kalau segala kasus itu ada ditempuh jalan perdamaian itu kan bisa aja kalau kedua belah pihak itu saling setuju, ya kan, saling sepakat. Tapi di sini kalau misalnya tidak ada kesepakatan kita berdua, ya kan nggak bisa diadakan itu gitu loh kan. Kemauan saya kalau simple banget, uang balikin, kalau emang masa lu maunya kayak apa ya udah gitu aja kan. Jadi aku sampaikan ke Lukman, mungkin Lukman lihat MNC TV atau lihat acara semua program gitu kan ya. Aku sampai hari ini masih membuka pintu permaafan ataupun jalan perdamaian. Tapi ya itu tadi yang sudah saya katakan, kalau memang enak di pihak aja saya nggak mau. Tapi kalau misalnya dua-duanya saling sepakat, itu tanggung jawabnya Medina dilakukan, tanggung jawab aku juga aku lakukan untuk mencabut 2 kasus yang di Surabaya dan Jakarta. Ya udah aku akan cabut gitu. Tapi ya itu tadi, kalau nggak ada uang nggak usah ngomong, capek. Makasih ya.